Halo Insan Mangor, selamat datang kembali di channel kita. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Dan akhirnya kita mereview lagi nih. Dan seperti biasa kita akan mereview itu ya apa adanya, gak dibagus-bagusin, gak dijelek-jelekin juga. Kali ini kita akan mereview sebuah barang yang teman-teman pasti udah tahu barang apa ini. Yap, betul sekali, multitester atau multimeter. Kali ini kita kedatangan keluarga multimeter baru, yaitu multimeter merek Joyi by Jotek. Merek apa lagi nih? Perlu teman-teman ketahui, multimeter dari Jotek Instrumen ini sudah lama beredar di pasaran dengan nama produk sebelumnya adalah Jotek. Namun, kuarter selanjutnya, nama Jotek diganti dengan Joyi, sedangkan nama perusahaannya tetap Jotek. Multimeter ini dikirim langsung dari perusahaannya, jadi langsung dari pabriknya untuk CNC jual. Kita punya 5 jenis multimeter dan akan kita review satu persatu. Dan yang pertama kita akan review adalah Joyi tipe JT S2. Yuk kita mulai aja. Pertama, yuk kita lihat dulu proses unboxingnya untuk melihat paket produknya seperti apa. Ini dia box si Joyi JT S2 ini. Pertama, jika kita buka, kita akan menemukan sepasang testing LED tentunya. Kemudian, ini dia multimeternya. Dan kita juga akan dapat sebuah kartu garansi, di mana sebenarnya garansi dari perusahaannya adalah 1 tahun. Dan itu membuktikan keseriusan perusahaan ini yang menunjukkan bahwa produknya bukan kaleng-kaleng kalau udah berani ngasih garansi. Kemudian terakhir adalah user manual yang ternyata bahasa Cina teman-teman. Ngakunya sih produk internasional tapi manual booknya bahasa Cina. Tapi tunggu dulu. Ternyata kita dapat 2 user manual, yang satunya lagi bahasa Inggris. Dan kalau kita lihat, meski user manualnya sangat simpel, tapi cukup lengkap. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris teknik yang mudah dimengerti juga. Isinya tentu selain menjelaskan tombol-tombol, juga menjelaskan cara pakai dan spesifikasi pengukurannya. Simpel tapi lengkap. Good job Joyi. Selanjutnya mari kita lihat dulu test LED-nya atau probe-nya seperti apa. Ini dia test LED-nya, dan secara kasat mata ternyata ini di luar ekspektasi kita karena probe-nya sangat bagus, bukan probe yang 5 ribuan, dan sudah ada cover LED-nya yang bisa kita buka. Jadi kalau teman-teman ngetes stop kontak, si covernya itu bisa kita buka. Sedangkan kalau ditutup itu untuk kita ngetes di PCB dan sebagainya agar nggak mudah short karena terlalu panjang. Kabelnya juga oke teman-teman, dan ini udah standar kucing 2 atau cat 2 lah kalau bahasa Sundanya. Karena udah cat 2, jadi dia itu bisa ngukur kalau nggak salah sampai 600 volt. Oke, good job lagi Joyi karena udah ngasih test LED yang bagus. Bagus banget malah. Lanjut ke multitesternya. Ini dia si multitesternya. Ukurannya kecil teman-teman, enak digenggam, enak dikantongi. Dan ini udah terkondomi. Maksudnya ini udah ada kondomnya. Tebal sekali, terus gak licin alias keset, sama kayak alas solder kita. Enak digenggam, gak mudah lepas karena gak licin. Dan ini dia salah satu fitur mahalnya, yaitu True RMS. Nah loh, biasanya yang True RMS ini hanya ada di multitester yang mahal, tapi di sini ada. Good job. Dari segi bentuk, mungkin beberapa teman-teman yang baru lihat multitester seperti ini mungkin bertanya-tanya, mana puter-puterannya? Kok cuma ada tombol power aja yang gede? Kalau mau ngukur tegangan AC, DC, resistor, gimana milihnya? Justru inilah keunggulan si multitester ini. Nanti kita akan bahas di fitur dan cara pemakainya. Karena jujur, fiturnya banyak sekali nih multimeter. Lanjut ke bagian belakangnya, untuk kita lihat dia pakai baterainya tipe apa. Kita buka dulu. Oke, jenis baterai yang dipakai ternyata adalah baterai AAA atau AAA atau baterai remote 2 buah. Jadi nggak perlu beli dulu baterainya, langsung pakai. Good job juga Joyi. Oke, baiklah kita lanjut ke segmen pengujian dan pembahasan apa aja sih fitur yang ada di multimeter ini. Nah, fitur multimeter ini adalah sebagai berikut. Pertama,
bisa mengukur tegangan AC atau DC sampai 600 volt. Yang kedua, bisa mengukur resistansi hingga 40 mega ohm. Yang ketiga, bisa tes continuity. Jadi kita bisa ngetes sambungan kabel, ngetes short circuit atau sambungan jalur PCB dan sebagainya. Tentu indikatornya adalah suara buzzer. Yang keempat, fitur utamanya adalah baterai tester. Jadi, fitur ini untuk menguji baterai apakah masih baik atau tidak. Tipe baterai yang bisa kita uji adalah baterai 1,5 volt, 9 volt, dan 12 volt dengan level indikator ada 3, good, low, soak, atau habis. Nanti kita akan uji. Yang kelima adalah fitur NCV. Buat teman-teman yang awam mengenai istilah ini, kita kasih dulu penjelasan sedikit. Dimana NCV ini adalah singkatan dari No Contact Voltage. Dengan kata lain, kita bisa ngecek tegangan tanpa kontak langsung ke kabel atau tanpa probe. Nanti kita praktikkan fitur unik ini. Fitur yang keenam adalah sudah True RMS. Jadi dengan metode True RMS ini, maka pengukuran tegangan AC itu menjadi lebih akurat dibandingkan dengan metode Averaging Rectified atau MEAN. Mungkin nanti kita akan bahas True RMS itu apa, kemudian MEAN atau Averaging Rectified itu apa pada kesempatan lain tentunya. Fitur yang ketujuh adalah Auto Rank dan Auto Detect. Nanti kita praktikkan apa maksudnya nih. Yang kedelapan memiliki fitur hold dan backlight. Yang kesembilan punya kamera. Bukan. Dia punya lampu di belakangnya semacam senter kecil yang bisa kita nyalakan kalau backlightnya kita nyalakan. Lumayan kalau mau ngintip-ngintip di tempat gelap atau ngintip lubang soket atau ngetes sesuatu kalau lagi mati lampu misalnya. Yang ke-10 yang paling penting adalah auto power off. Nah ini juga penting buat kalian yang sering lupa matiin multimeter kalau udah make. Tahu-tahu baterainya habis pas mau dipakai lagi karena lupa matiin. Tapi tenang, yang ini udah power off. Dia akan mati sendiri setelah 13 menit dalam keadaan idle atau nggak digunakan. Lanjut ke segmen pengujian. Pengujian pertama yaitu kita akan menguji untuk mengukur tegangan DC yang sumbernya dari power supply tentunya. Cara pakainya teman-teman tinggal colokkan aja probe warna hitam ke COM dan yang merah ke lubang yang bersimbol V, ohm, dan sound atau buzzer. Kemudian dia dengan otomatis akan menganalisa apakah tegangan yang kita uji adalah AC, DC, atau kita sedang ngetes kontinuitas. Jadi nggak perlu setting, nggak perlu putar-putar pilih AC atau DC atau buzzer. Dia udah tahu sendiri, dia langsung nunjukin kalau itu DC dan tegangannya berapa. Gokil kan? Ini harganya nggak nyampe 200.000 tapi kita dapat yang canggih begini. Yuk kita buktiin. Ini ngukur tegangan DC. Kemudian tanpa setting apapun, lanjut kita akan mengukur tegangan AC. Nah ini dia. Dia langsung nunjukin besaran tegangannya ditambah keterangan kalau kita itu sedang mengukur tegangan AC. Lanjut ke pengujian kontinuitas. Di sini kita akan menguji sambungan kabel seperti ini. Selanjutnya kita tes fitur hold dan backlight. Jadi teman-teman kalau ingin mempause hasil pengukuran terakhir maka tinggal pencet aja tombol holdnya. Kemudian jika ingin menyalakan backlightnya maka pencetnya agak lama. Selain backlight yang nyala, juga secara otomatis menyalakan senter yang ada di belakangnya.
Selanjutnya kita akan uji baterai. Jadi kita harus pilih dulu nih baterai tipe apa yang mau kita tes, 1,5 volt, 9 volt, atau 12 volt seperti aki. Terdapat 3 indikator di mana jika LED-nya hijau maka baterainya masih bagus atau full. Jika kuning maka baterainya sudah tinggal setengah, dan jika merah maka dia sudah lowbat atau habis. Yang terakhir yaitu NCP. Cara pakainya sangat gampang teman-teman, dimana kegunaan NCP ini ada dua. Pertama, kita bisa gunakan probe untuk menguji fasa atau netral pada kabel atau lubang stop kontak. Seperti ini. Cara pasangnya, kabel probe yang merah kita tancapkan ke salah satu lubang stop kontak atau dekatkan ke kabel, kemudian tekan terus tombol NCP-nya. Dengan kata lain, kita bisa menguji ini seperti tes pen, tapi nggak perlu kontak langsung ke kabel juga, ini bisa. Yang kedua adalah menguji apakah ada tegangan atau tidak pada stop kontak atau kabel secara cepat tanpa menyentuh langsung. Caranya sama, namun kita gunakan adalah ubun-ubun si multitester ini. Jadi di ubun-ubunnya itu ada semacam jendolan yang fungsinya buat ini. Caranya sama kayak tadi, cuma kali ini nggak pakai probe. Bagian terakhir adalah harga dan kesimpulan. Harga dari multimeter ini hanya sekitar 170 ribuan. Dan kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa dapat diskon seminggu setelah video ini dibuat, di mana harganya kita jual di kisaran 150 ribuan sebagai promo. Lah, kok jadi promo? Mohon maaf, titipan tim marketing. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Dijamin ori dan bergaransi selama 7 hari dari toko kita. Kesimpulan untuk produk ini adalah satu kata, gokil. Harga semurah ini, value dan fitur yang ditawarkan sangat luar biasa, canggih, auto, RMS pula. Waduh man. Namun demikian, ada satu kekurangan yang cukup mengganggu kita, yaitu absennya fitur pengujian arus yang mungkin untuk beberapa orang ini penting. Tapi kalau dilihat harganya, ya no comment lah. Oke, baiklah teman-teman, itu aja review kita kali ini. Next kita akan punya beberapa video lagi untuk review multitester yang lain, mereknya yang sama cuman tipenya yang berbeda. Kita akan review satu-satu, satu video, satu produk. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup buat teman-teman. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam ngoprek.